Nah, 10 pertemuan itu minimal atau diwajibkan hadir yaitu 8 kali, sekitar 8 atau 80%. Dan peserta yang tidak memenuhi minimal kehadiran atau di bawah 8% akan dianggap tidak lulus atau tidak memenuhi syarat pada program yang berlangsung yang diadakan oleh Bison Career Center. Yang kemudian untuk toleransi ketidakhadiran maksimal 2 kali saja ketidakhadiran tanpa keterangan. Dan jika peserta berhalangan hadir, wajib melaporkan kepada panitia minimal 1 kali 24 jam sebelum pertemuan akan dimulai. Dan ketidakhadiran dengan surat izin tentu saja tetap dihitung absen, tetapi tidak mengurangi catatan disiplin bagi para peserta. Dan mekanisme absensi. Untuk absensi hanya dilakukan melalui link POMS link atau POMS resmi yang dibagikan di Zoom chat pada kegiatan pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian absensi dibuka selama 15 menit pertama pertemuan, setelah itu peserta dianggap absen. Dan panitia berhak melakukan verifikasi kehadiran berdasarkan rekaman Zoom meeting yang tentu saja akan menjadi catatan bagi kita semua. Nah, untuk sanksi, peserta yang terlambat mengisi absensi 3 kali beruntun akan diberikan teguran. Kemudian peserta yang tidak mencapai batas minimal 8 kali kehadiran tidak berhak atas sertifikasi atau kelulusan atau benefit lainnya yang sebelumnya dijanjikan oleh program ini. Yap, terakhir, dan untuk terakhir, nah catatan terakhir, mohon nama dan akun kembali lagi disesuaikan dengan nama yang didaftarkan, misalnya namanya Putri, ya. Tulis saja Putri dengan nama lengkapnya, tidak boleh disingkat, tidak boleh menggunakan nama alias atau nama panggilan yang membingungkan para panitia. Dan yang terakhir, tentu kamera diwajibkan menyala karena memang itu adalah bagian dari etika pertemuan online. Nah, itulah peraturan dan juga sanksi-sanksi pada agenda atau program yang berlangsung hari ini dan seterusnya. Baik, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk teman-teman kita atau yang lain yang belum bisa menghadiri rapat pertemuan hari ini karena memang mungkin berhalangan hadir karena suatu kondisi. Untuk selanjutnya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Baik, berdoa selesai, kita akan langsung masuk saja ke pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Kali ini adalah pemateri atau narasumber pertama kita, yaitu Kak Gani, yang akan membuka materi untuk ice breaking atau review pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Silakan Kak Gani, waktu dan layar kami persilakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Oh ini selamat sore ya. Jadi kita mulai untuk interaktifnya. Pertama-tama teman-teman ini untuk kunjungi dulu menti.com, kemudian login ke kode ini. Oke, nanti ditunggu ya. Kalau ada kendala boleh komentar di ruang chat.
Oke, baru ada 6 orang ini. 7, ada 12 ya. Ada 9 orang. Oke, sip. Oke, mari kita mulai untuk ice breakingnya. Oke, teman-teman, gimana nih moodnya hari ini nih? Pak, ini bisa dipin aja langsung. Coba bisa nggak? Wih, ada yang lagi sakit nih. Kenapa? Ayo, ayo, coba dipin dulu. Lagi ada habis kegiatan ya, pada ngantuk nih kayaknya nih. Oke ya, satu lagi. Oke, kita lanjut ya. Sip. Nah, ada yang pernah coba nonton nggak Raditya Dika tuh kayak cerita cintaku atau cerita sebelku, cerita hororku. Nah, di sini kita coba untuk meniru terkait cerita sekolahku. Nah, coba teman-teman ceritain nih kegiatan lucu atau kelihatan sedih, serem atau sialnya di sekolah. Nah, coba kalian isi. Nanti yang tulis nama aku tanya-tanyain. Ayo, boleh tentang cerita kemarin tuh challenge jual puding. Ada cerita lucunya kah? Contohnya kalau misalkan dulu tuh di sekolah pernah ikut apa namanya tuh donor darah, izin nggak masuk gara-gara takut disuntik. Atau pas kegiatan kemarin jual puding karena belum laku, tahu-tahu ada yang ngeborong. Kegiatan cukup memalukan. Kemarin Selasa karena salah seragam. Ceritanya seru waktu jualan karena jualan bareng teman dan laku banyak. Wih, keren. Ayo, nyapa salah orang paling malu. Nah, malu sih, apalagi kalau misalnya yang disapa tuh gebetan. Ayo cerita apapun, mau cerita lucu, sedih, serem, sial. Kemarin aku camping, pelatihan dasar. Di sana aku menjadi panitia. Di sana aku harus pura-pura galak buat ngospek. Komdis. Emang aslinya ini ya, nggak bisa marah-marah ya. Selesai MPLS tahun ini 2 minggu berturut-turut, maju ke depan waktu upacara prestasi siswa. Wih, keren nih. Ayo, punya cerita apapun, dilontarkan. Ini kalian belajar bercerita tentang apa kejadian atau hal-hal apapun. Saya sebenarnya salah masuk kelas. Saya lebih suka IPA, tapi malah masuk kelas IPS. Tapi aku nggak nyesel ketemu teman-teman yang sekarang. Soalnya udah kayak keluarga sendiri. Wih, family friendly. Siapa nih? Ada yang mau bercerita? Lamaran, kan cerita tuh. Punya mobil apa, punya rumah di mana tuh. Harus bercerita laki-laki tuh. Tapi ceritanya cerita penghasilan. Oke, lanjut. Masih tergolong minggu ini benar-benar capek. Pertama masuk sekolah udah disuguhi pemandangan kelas yang kotor, terpaksa bersihin sendiri terkait kasih amanah ke kelas sendiri terkait tugas tapi melenceng. Wah,
ada tugas drama dan dapat peran jadi antagonis. Susah banget kan, aku sangat baik hati. Aduh, pelajaran apa nih? Ada tugas drama nih. Jadi antagonis pula lagi. Aku lagi berasa hopeless romantik. Kadang-kadang pengen pacaran, tapi kayaknya kalau pacaran ribet deh. Ya, emang ribet kalau pacaran tuh. Apalagi kalau pacaran cuman jalan-jalan doang, nggak dikasih makan sama pacarnya. Nanti aja lah pacaran mah kalau udah kerja, kalau udah ada penghasilan. Kan enak tuh kemana-mana ada uang. Oke, lanjut ya. Oh, ada satu lagi. Baru aja kemarin malam-malam ngeliat yang menyerupai mama di rumah, padahal itu bukan mama. Ih, serem banget tuh. Oke, lanjut lagi. Nah, nanti akan terkait dengan materi sebelumnya. Kalian pointing nih. Kalian itu sekarang lagi butuh karakter orang seperti apa nih? Apakah dia seorang leader, atau ke seorang pemikir, atau seorang yang kreatif, atau seorang yang butuh support? Nah, coba kalian pin nih. Nanti sekalian membahas terkait hal-hal tersebut. Nanti kalian bisa mengenal nih orang mana yang kalian butuhkan. Wih, kalian udah pada jadi leader ya. Hebat. Di sini banyak yang butuh support, orang yang berpikir, orang yang kreatif. Ayo dong jadi orang yang kreatif. Oke, udah semua ya. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan oleh Kak Malik. Sebelum kita lanjut ke interaktif ya, kita harus tahu dulu nih apa yang harus kita siapkan untuk interaktif berikutnya. Oke, kalau gitu aku tutup untuk sesi ice breakingnya. Oke, teman-teman silakan perhatikan dengan baik sesama dan catat apa yang perlu dicatat. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Mas Aris untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Gani telah membawakan ice breaking singkat untuk pertemuan hari ini. Cukup luar biasa ya untuk sesi ice breakingnya dan sangat menginspiratif para siswa. Semoga agar bisa lebih semangat lagi ke depannya untuk bisa menjadi memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk keluarga serta untuk program hari ini. Nah, untuk sesi selanjutnya akan dibuka oleh Kamal untuk sesi pengenalan diri. Silakan pada Kamal, waktu dan layar kami persilakan. Oke, udah muncul ya share screen-nya. Suara saya udah jelas ya? Coba dikasih react teman-teman, di situ kan ada react ya. Kalau udah jelas, bisa saya mulai. Oke ya, udah clear semua ya, layarnya udah tampil, suaranya udah jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah ya, sore hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan mudah-mudahan apa yang udah kita luangkan waktu ini bisa bermanfaat, berdampak buat kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih membedah terkait know yourself gitu ya. Bagaimana kita lebih menyelami gitu minat kita, kemudian bakat kita, skill dan kepribadian diri kita gitu ya. Nah, ini ada sebuah tagline juga dari kami bisons.id, unleash the big in you gitu ya. Jadi kita benar-benar mengguar atau membuka apa yang ada di dalam diri kita gitu, potensi-potensi besar yang ada di dalam diri kita, karena kita adalah manusia yang Allah ciptakan sebaik-baiknya makhluk gitu ya, di antara makhluk yang lain. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ini berbicara terkait
minat gitu ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar juga gitu. Apa sih itu minat atau menjadi sebuah pembahasan gitu ya di obrolan teman-teman gitu dalam keseharian gitu. Jadi minat ini adalah sebuah rasa suka gitu ya atau ketertarikan terhadap suatu bidang atau aktivitas. Minat ini membuat kita merasa senang, bersemangat dan ingin terus melakukannya gitu. Jadi tanpa disuruh gitu ya atau tanpa paksaan gitu. Jadi oh iya, ada nge-like teman-teman apa udah tampil? Aman udah tampil ya? Apa masih nge-like? Tapi di saya ini udah ini stabil. Lanjut aja lah ya. Sambil sambil disimak gitu apa yang saya sampaikan. Nah, jadi minat ini kalau misalkan contohnya itu kan suka membaca novel dan menulis cerita pendek gitu. Jadi kan minat tiap orang beda-beda kan kesukaannya, ada yang suka dengerin musik, ada yang suka baca novel, suka nulis gitu dan sebagainya. Nah, kalau diibaratkan si minat ini seperti magnet gitu ya. Jadi magnet dalam diri ini menarik kita untuk terus mengeksplorasi gitu ya sesuatu karena kita merasa cocok dan menikmati prosesnya. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian minat ini adalah pintu awal untuk menemukan potensi dan bakat kita gitu ya. Jadi kalau kita mengembangkan minat, bukan hanya rasa senang gitu ya yang kita dapat, tapi juga peluang untuk menjadikannya keahlian dan bahkan karir di masa yang akan datang gitu. Nah, selanjutnya ini adalah, coba, masih nge-lag nggak? Nah, ini ciri-ciri dari minat gitu ya. Ciri-ciri minat dalam diri. Yang pertama itu muncul karena rasa suka gitu ya, atau tanpa paksaan gitu, bukan paksaan. Kemudian menimbulkan rasa senang saat melakukannya. Kemudian membuat kita rela meluangkan waktu untuk kegiatan tersebut dan terkadang membuat kita ingin mempelajari lebih dalam secara sukarela gitu. Jadi memang yang menjadi ciri-ciri utamanya ini dalam sebuah minat tuh ya bahkan itu tuh tidak ada paksaan gitu ya. Jadi kita senang aja ngelakuinnya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah bakat gitu ya. Jadi bakat ini kemampuan alami yang dimiliki sejak lahir gitu, tanpa latihan khusus di awal gitu ya. Jadi memang istilahnya sudah dikaruniakan oleh Tuhan, bakat ini sudah ada di dalam diri kita sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini gitu. Contohnya dari kecil kita atau ada teman kita yang bisa menggambar wajah atau objek dengan proporsi yang tepat gitu ya, tanpa belajar teknik menggambar secara formal. Nah, kalau diibaratkan bakat ini sebuah mesin di sebuah mobil sport gitu ya, di si mobil sport itu kan mesinnya udah canggih gitu, udah kenceng. Tapi kalau misalkan tidak pernah dilatih cara ngemudiinnya gitu ya, kemudian tidak diisi bensin, kemudian tidak diarahkan di lintasan yang benar, si mobil ini akan sia-sia gitu kan, tidak akan terpakai lah kasarnya. Jadi bakat ini perlu dilatih, kemudian pengalaman seperti mobil yang memang butuh bensin sama pengemudinya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah ciri-ciri bakat alami kita ya. Yang pertama muncul secara spontan tanpa pelatihan khusus di awal gitu. Jadi memang udah pemberian dari Tuhan. Kemudian membuat kita lebih cepat belajar dibanding orang lain di bidang tersebut. Karena si bakat ini pasti tiap orang tuh memilikinya berbeda-beda. Karena hadiah dari Tuhannya juga kan berbeda-beda untuk kita gitu. Nah, makanya ada si A yang cepat misalkan mempelajari olahraga basket misalkan. Ada si B yang cepat belajar coding. Nah, itu kan beda-beda bakat alaminya gitu ya. Nah, dari situlah bakat ini muncul kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya ini sering terlihat sejak kecil gitu ya. Kalau dilatih, potensinya ini akan bisa berkembang pesat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan potensi diri ya. Nah, ini sambil kita lihat juga agak-agak nge-lag dikit, mohon maaf gitu ya. Nah, ini apa itu potensi diri gitu. Nah, ini kemampuan terpendam yang dimiliki seseorang dan bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan gitu. Contohnya, seseorang yang punya kemampuan misalkan untuk memimpin tapi belum pernah nih digunakan untuk menjadi ketua kelas atau menjadi ketua organisasi gitu ya. Nah, ini sayang gitu ketika ada misalkan diri kita atau teman kita yang sebenarnya dia tuh punya potensi gitu ya untuk menjadi seorang leader gitu, untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi ketika ada peluang untuk pemilihan ketua kelas misal atau pemilihan sebagai ketua organisasi, OSIS, pramuka dan sebagainya,
orang tersebut nggak maju atau nggak menggunakan potensi ini kan sayang banget gitu. Jadi kalau diibaratkan benih mah si potensi ini adalah apa namanya? Kalau dirawat dengan baik, ia akan tumbuh menjadi pohon gitu ya, pohon yang bermanfaat. Jadi kalau misalkan tidak dirawat, ya cukup jadi benih doang gitu, nggak berkembang jadi apapun gitu ya. Jadi memang PR-nya bagaimana caranya kita menumbuhkan benih ini gitu, atau menumbuhkan potensi diri kita ini gitu. Nah, potensi diri ini kan aset yang sangat berharga gitu ya. Jadi memang aset yang sangat berharga dari tiap diri kita masing-masing. Tugas kita adalah menemukannya gitu. Kemudian setelah kita menemukan potensi kita apa, kita latih gitu ya. Kemudian memanfaatkannya gitu. Nggak cuman kita ahli, tapi kita istilahnya dikekewa kusorangan gitu ya, istilah bahasa Jerman nama. Ya itu percuma juga gitu. Benar-benar harus kita manfaatkan gitu untuk kebermanfaatan diri, kebermanfaatan buat keluarga, buat lingkungan di sekolah, buat masyarakat dan sebagainya gitu. Sehingga eh, kita bisa menjadi manusia yang memang bermanfaat, berdampak gitu ya untuk sesama. Jadi semakin cepat kita mengenal potensi diri, semakin besar nih peluang kita untuk sukses di masa yang akan datang gitu kan. Karena kita tahu kemana kita akan melangkah, apa yang harus kita kembangkan gitu ya, apa yang harus kita pertajam. Nah itu kan kita akan tahu ketika kita sudah tahu nih potensi kita tuh apa gitu. Nah selanjutnya ini adalah ciri-ciri terkait dengan potensi diri gitu ya. Ini ada 4 juga. Yang pertama sudah ada dalam diri sejak lama walaupun belum terlihat jelas gitu. Jadi sebenarnya kita tuh istilahnya kalau misalkan merenung gitu ya, kerasa kok bahwa kita tuh sebenarnya senangnya di mana gitu, potensi kita tuh apa gitu kan. Itu tuh bisa terasa, bisa terlihat gitu ya. Cuman belum belum jelas, masih samar-samar gitu. Nah, untuk memperjelas itu maka perlu dilatih gitu, perlu dikembangkan, perlu belajar gitu ya, menambah pengalaman dan sebagainya. Kemudian si potensi ini juga akan terlihat ketika diberi kesempatan atau tantangan gitu. Jadi ketika ada misalkan pemilihan ketua OSIS itu kan sebuah tantangan gitu ya. Ketika kita tahu potensi kita bisa ngelid teman-teman, ngelid orang-orang, ya kita coba tantangan tersebut, misalkan ikut jadi kandidat ketua OSIS gitu. Atau misalkan ikut tantangan jadi ketua organisasi atau komunitas atau kelompok rohis misal dan sebagainya gitu. Kemudian membuat kita menonjol dibanding orang lain di bidang tertentu gitu ya terkait potensi diri ini. Oke, kalau misalkan kecepatan, teman-teman boleh di kolom chat bilang gitu ya, bisa terlalu cepat. Nah, yang selanjutnya ini terkait keterampilan atau skill gitu ya. Jadi keterampilan atau kemampuan yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman baik teknis maupun non teknis. Nah, kalau tadi potensi diri itu muncul setelah kita membaca diri kita gitu ya, apa yang ada cenderung dalam diri kita, tahu minat dan bakat kita. Nah, ketika minat bakat kemudian potensi kita temukan, kita asah akan menjadi sebuah skill gitu atau keterampilan gitu kan. Nah, jadi si keterampilan ini benang merahnya adalah di latihan atau pengalaman atau repetisi gitu ya, pengulangan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya potensi di bidang olahraga, ya teman-teman harus sering latihan supaya menjadi sebuah skill yang emang teman-teman miliki gitu. Jadi contohnya gitu ya, kalau di bidang olahraga teman-teman memiliki keluasan gitu gerakan saat berolahraga, bisa menirukan gaya bermain atlet profesional dengan mudah gitu, karena memang nggak semua orang misalkan dalam sepak bola juggling bola gitu ya, atau juggling bola basket atau juggling sepak bola kan nggak semuanya bisa juggling dengan mudah gitu, karena memang punya apa namanya keterampilannya masing-masing gitu kan, dan itu perlu dilatih gitu si keterampilan ini. Kalau diibaratkan mah keterampilan ini sebagai otot gitu ya, atau semakin sering kita latih, semakin kuat dan terampil kita dalam melakukannya gitu. Jadi latihan ini adalah kunci dari keterampilan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan ciri-ciri keterampilan atau skill gitu ya. Yang pertama ini si keterampilan ini akan kita dapatkan melalui proses belajar, latihan dan pengalaman, kemudian bisa diukur atau diamati hasilnya gitu ya. Karena memang keterampilan ini ada alat ukurnya gitu, seperti kembali lagi misalkan pemain bola itu kan ada data statistik bagaimana sih pemain bola ini skillnya di back atau di penyerang atau dan sebagainya gitu ya. Atau misalkan keterampilan menjadi seorang penyanyi yang mahir gitu kan ada alat ukurnya gitu. Misal dia penggemarnya banyak gitu ya.
apa namanya, suaranya benar-benar enak dan sebagainya, teknisnya bagus dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu bisa diukur gitu kalau keterampilan. Nah, kemudian ini juga bisa bersifat teknis, misalnya coding gitu ya, atau mengoperasikan mesin. Ini kan keterampilan atau skill-skill yang memang bersifat teknis gitu, atau hard skill gitu ya, kayak gitu. Kalau misalkan keterampilan yang non teknis, ini misalkan kepemimpinan gitu ya, kemudian manajemen waktu gitu. Karena nggak banyak juga, nggak semua orang bisa menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nggak semua orang bisa memanage waktunya dengan baik. Nah, itu kan sebuah keterampilan gitu. Keterampilan yang memang bisa dilatih, bisa diasah sehingga dia bisa menjadi seorang yang terampil di bidang-bidang tersebut gitu. Nah, kemudian juga bisa dikembangkan dan apa namanya, bisa terus berkembang gitu jika memang terus-terusan dilatih seperti itu, teman-teman. Oke, nah kemudian ini perbedaan antara minat, bakat, dan keterampilan gitu ya. Jadi memang perbedaannya cukup cukup kontras gitu ya, teman-teman bisa lihat minat gitu. Dari minat ini kita contoh ambil minatnya tuh menyanyi gitu ya. Kemudian bakatnya apa? Suaranya merdu gitu. Karena namanya suara merdu mah itu kan bawaan lahir gitu ya. Walaupun bisa dilatih juga, cuman kan ada bakat yang memang hadiah dari Tuhan lah. Kita tuh emang punya bahan baku yang bagus di bidang suara misalkan gitu, atau emang bakatnya suaranya merdu aja gitu dari lahir gitu. Nah, kemudian bagaimana ini bisa menjadi skill, titik apa namanya, titik ukurnya di teknik gitu ya, di teknik vokal tinggi misalkan. Itu kan sebuah skill yang memang itu mah bukan pemberian Tuhan, tapi memang ada upaya yang kita lakukan sehingga kita bisa memiliki skill tersebut gitu ya. Ada latihan vokal, ikut kursus, ikut lomba dan sebagainya gitu, ada pengalaman di situ. Jadi ini perbedaan yang antara tiga tiga poin ini gitu ya. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita, menyelami diri kita, di mana minat kita, apa minat kita, bakat kita seperti apa bakat kita gitu ya, dan skill apa yang akan kita punya tuh perbedaannya di sini gitu. Jadi minat itu adalah ketertarikan, kemudian bakat adalah kemampuan bawaan, keterampilan atau skill adalah kemampuan hasil belajar gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sering belajar, sering berlatih, itu skill kita akan semakin canggih lah, semakin kuat, semakin hebat seperti itu. Nah, selanjutnya ini nanti juga akan ada sesi terkait tes minat, bakat, dan kepribadian teman-teman gitu ya. Nah, kita akan menggunakan alat tes untuk minat dan bakat ini, atau teman-teman juga mungkin kalau ada yang udah melakukan tes minat, bakat, dan kepribadian, boleh di-share nanti ya. Ketika sesi tanya jawab, kita diskusi, kita sama-sama belajar gitu, karena Kak Malik juga sama masih belajar, jadi kita sharing bareng-bareng gitu ya terkait tes minat, bakat, dan kepribadian ini. Dan ini nanti tesnya akan dipandu oleh Kak Gani gitu ya di sesi interaktif yang selanjutnya. Ini kita akan menggunakan alat tes yang diberi nama Riasek dan DIS gitu ya. Nah, ini Kak Malik ulas sedikit terkait dengan alat tes tersebut. Yang pertama, tes minat Holland Riasek gitu ya. Ini adalah tes untuk mengetahui jenis aktivitas, pekerjaan, atau bidang yang menarik bagi seseorang gitu. Nah, diri kita tuh lebih cenderung kemana sih gitu kan? Ke sosial kah, atau ke artistik kah, atau ke investigatif kah, atau ke realistik kah gitu ya? Atau ke yang mana seperti itu gitu kan? Di sini ada 6 blok gitu ya, 6 blok dari si penentuan tipe-tipe orang gitu ya. Ada yang konvensional gitu ya, ada yang enterprising gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita coba bedah satu-satu secara singkat lah ya terkait apa namanya, tes minat yang memang metodenya menggunakan Holland Riasek ini gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang realistik gitu. Jadi ada tipe orang yang kita yang bahas pertama itu realistik gitu ya. Ini sambil agak-agak nge-lag si layarnya. Bentar, sambil ditunggu ya. Nah, ini yang riasek realistik ini adalah tipe orang yang memang eh, tipe orang yang praktis gitu ya, suka aktivitas fisik gitu, dan bekerja dengan alat atau mesin gitu kan. Contohnya, contoh pekerjaannya misalkan teknisi, kemudian petani, arsitek di lapangan, itu kan mereka menggunakan alat gitu ya, mereka menggunakan mesin dan sebagainya gitu. Nah, ini tipe-tipe orang yang masuk kategori realistik gitu ya dalam si model ini gitu. Nah, model yang selanjutnya, tipe orang yang selanjutnya adalah tipe, sebentar sambil kita tunggu muncul layarnya.
sambil nunggu gitu ya teman-teman itu. Jadi tipe yang pertama tipe realistik, kemudian yang kedua coba. Nah, ini tipe investigatif gitu ya, atau thinkers gitu ya. Seorang yang memang pemikir gitu. Jadi, tipe orang ini lebih analitis orangnya gitu, suka memecahkan masalah berbasis data gitu ya, suka menganalisis gitu. Contoh pekerjaannya kan ilmuwan gitu kan, di lab, kemudian peneliti gitu ya, peneliti di bidang akademik misalkan riset-riset gitu ya, membuat sebuah jurnal, membuat sebuah penemuan, kemudian programmer. Nah, ini tipe-tipe orang yang memang investigatif gitu ya. Jadi emang orangnya tuh benar-benar pemikir banget lah istilahnya mah. Suka banget dengan teori dan sebagainya gitu. Nah, tipe yang ketiga ini adalah artistik gitu ya atau creator gitu. Jadi tipe orang yang kreatif, ekspresif dan suka kebebasan berekspresi gitu kan. Contohnya orang-orang artistik ini banyak contoh yang mungkin teman-teman sering lihat di Instagram gitu ya karena kan yang namanya content creator kemungkinan mereka tuh tipe orang yang artistik gitu. Jadi yang suka berekspresi gitu ya. Nah, contohnya kan desainer, kemudian penulis, musisi, content creator, dan sebagainya. Itu tipe-tipe orang yang memang suka muncul lah berpenampilan menarik dan sebagainya kayak gitu ya. Suka show up di publik kayak gitu, bebas berekspresi dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ini tipe yang sosial. Tipe ini orang yang memang peduli dan suka membantu orang gitu ya. Jadi eh, apa namanya senang ngebantu lah gitu. Jadi pekerjaannya contoh kan guru kan membantu teman-teman dalam belajar gitu ya. Kemudian konselor gitu ya untuk apa namanya psikiater kayak gitu, perawat dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya tipe orang selanjutnya ini adalah enterprising. Jadi tipe orang yang berjiwa pemimpin gitu. Jadi suka mempengaruhi orang lain gitu. Nah, contohnya ini seorang pengusaha gitu ya. Jadi seorang pengusaha kan mau nggak mau dia harus memimpin bawahannya atau memimpin timnya gitu ya, memimpin karyawan-karyawannya gitu. Kemudian politisi gitu ya. Mereka juga memang suka mempengaruhi orang lain gitu dengan bahasa-bahasa politisnya seperti itu atau dengan apa namanya persuasif lah gitu kan mempengaruhi orang kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah tipe orang yang eh sebentar, tipe orang yang organizer gitu ya atau konvensional gitu. Jadi memang si orang ini tuh teratur gitu, kemudian teliti, suka mengikuti prosedur gitu ya. Ketika misal contoh Kak Malik share di grup terkait kemarin lah guideline untuk entrepreneurship challenge gitu ya. Nah, orang-orang yang tipenya konvensional atau organizer ini dia benar-benar mengikuti dari awal runut gitu. Dia buka dulu guideline-nya, apa tahapan-tahapannya, apa urutan-urutan perintahnya dan sebagainya itu mereka rapih gitu dalam hal tersebut gitu ya, teratur, teliti dan suka istilahnya mengikuti prosedur lah kayak gitu. Nah, contohnya ini kalau di bidang pekerjaan kan seorang akuntan gitu ya, kemudian administrator di kantor kayak gitu. Itu memang orang-orang yang memang lebih seneng hal-hal detail lah gitu, hal-hal yang lebih teratur. Nah, itu tadi terkait dengan bagaimana tes untuk metode-metode bagaimana mengetahui kita kecenderungannya kemana. Nah, kemudian ini apa namanya ada sebuah metode juga untuk mengetahui perilaku gitu ya, kepribadian kita menjadi 4 tipe, di mana itu tipe yang dominan, kemudian influence, kemudian ada juga yang tipe-tipe consciousness dan steadless gitu ya. Nah, ini nanti juga akan ada tesnya, akan dipandu juga oleh Kak Gin gitu ya. Kalau misalkan tipe orang yang dominan ini kan direct gitu, jadi orangnya bisa secara langsung apa namanya to the point lah istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan yang influence ini orang-orangnya tuh optimistik gitu ya, itu antusias kayak gitu. Kemudian kalau yang steadiness gitu ya, ini orang yang memang suka mengakomodasi gitu, humble gitu, suka ketemu orang gitu kan. Kemudian tipe orang yang terakhir ini tipe yang consciousness gitu ya, ini analytical gitu. Kemudian reserve, privacy-nya tuh benar-benar terjaga, sistematik dan sebagainya kayak gitu. Gitu teman-teman, itu beberapa materi gitu ya, sedikit materi terkait bagaimana kita bisa lebih mengenal diri kita kayak gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya mungkin sebelum sesi tanya jawab ini ada slide terakhir gitu ya yang akan kembali share juga. Jadi nanti tuh akan dikasih tahu gitu bahwa memang bagaimana cara ngebaca dan menggunakan hasil tes ini gitu. Jadi
hasil tes kepribadian dan hasil tes minat bakat ini tuh panduan awal untuk mengenal diri gitu, bukan label yang membatasi. Maksudnya ketika misal hari ini kita tesnya kita masuk tipe A, bukan berarti 100% kita tuh A gitu. Tapi ini tuh modal awal untuk kita bisa mengarahkan ke depannya kita akan seperti apa kayak gitu. Jadi itu bisa dikembangkan ke depannya. Nah, ini cocok lah gitu untuk teman-teman nanti misalkan mau menentukan misalkan lanjut kuliah gitu ya, memilih jurusan, kemudian kalau di sekolah memilih ekstrakurikuler atau nanti pas di kampus memilih kegiatan mahasiswa apa yang akan teman-teman lakukan. Nah, ketika teman-teman udah tahu potensi teman-teman, minat bakat teman-teman gitu ya, ini akan mudah gitu dan akan sesuai jalur gitu sehingga skill teman-teman pun akan on the track lah istilahnya sampai teman-teman bisa menjadi seseorang yang mahir gitu di bidangnya. Gitu teman-teman, mungkin dari Kak Malik sekian ya terkait presentasi untuk materi atau sharingnya untuk teori-teori dan sebagainya untuk minat bakat dan potensi diri. Mangga mungkin bisa dikembalikan ke Kak Aris untuk sesi tanya jawab dan diskusi kita gitu ya. Sebelum nanti masuk ke sesi interaktif bersama Kak Gin atau Kak Gani. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Malik atas materinya hari ini. Dia luar biasa sekali menyampaikan bagaimana cara agar bisa menentukan perkembangan pada para siswa agar bisa menemukan potensi terbaik untuk dirinya sendiri. Untuk sesi kali ini akan dibuka dengan sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman di sini yang masih bingung atau masih ingin bertanya tentang apa itu materi yang disampaikan oleh Kak Malik. Silakan boleh disampaikan pertanyaannya, baik bisa merupakan langsung bicara langsung ataupun lewat kolom chat atau kolom komentar. Silakan bila ada pertanyaan. Ya, kami beri waktu sekitar 3 menit ya, atau 1 menit saja, 1 menit saja untuk ya, 10 menit untuk sesi tanya jawab ini. Namun sesuai dengan situasi yang akan terjadi. Silakan, agar ada pertanyaan. Ya, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya langsung aja kita bisa raise hand dulu atau misalkan langsung open mic, boleh kita sharing atau Kak Malik juga mau tanya nih teman-teman di sini ada yang pernah melakukan tes minat bakat belum sebelumnya? Misal dengan guru BK atau dengan siapapun gitu atau dengan lembaga manapun boleh di sharing-sharing tesnya seperti apa gitu ya. Terus apa yang teman-teman dapatkan kayak gitu. Atau mau bertanya terkait materi tadi bisikan Malik terlalu cepat gitu ya atau ngomongnya cepat tapi slide-nya nge-lag gitu. Itu biasa lah ya teknis-teknis kayak gitu suka ada aja gitu. Tapi tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita sore hari ini gitu ya. Oke, udah aman. Kalau udah aman mungkin bisa lanjut nanti untuk sesi dengan Kak Gani gitu ya untuk tes dan interaktifnya. Kalau misalkan nanti sambil jalan juga ketika teman-teman baru kepikiran pertanyaannya, boleh langsung ditulis dulu di kolom chat, nanti dijawabnya pas ada kesempatan gitu ya, kayak gitu. Oke, seperti itu. Mungkin kayaknya cukup Kak Aris untuk sementara nggak ada pertanyaan, udah cukup jelas berarti ya apa yang saya sampaikan. Mangga Kak Aris bisa dilanjut ke sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Malik telah memberikan arahan dan menyampaikan materi ini. Kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi interaktif yang akan kembali disampaikan oleh Kak Gani selaku narasumber hari ini. Waktu dan layar dipersilakan Kak Gani untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, halo, cek cek.
Ya, oke, ini sudah muncul ya teman-teman. Jadi nanti ini akan kita kasih waktu 10 menit lah ya. Jadi ini ada website terkait tes DISC dan tes RIA-SEC. Untuk tesnya ada di akupintar.id dan tes kepribadian, kemudian Akupintar ID, MP, tes jurusan kuliah. Nah, nanti teman-teman cobain ya untuk dikunjungi websitenya sama ikuti tesnya. Kalau yang udah nanti klik like aja ya. Oke, nanti kita ketemu lagi 10 menit. Kalau teman-teman ada yang kebingungan untuk aksesnya, nanti boleh apa komen di kolom chat Zoom ya. Oke. Keputusan dengan cepat dan tegas, mempengaruhi orang yang agar setuju dengan saya, kemudian menjaga ketenangan dan kestabilan, kemudian mengikuti aturan dan menganalisis dengan teliti. Coba voting. Oh, kebanyakan kita banyak orang yang compliance ya. Ada 2 orang yang compliance. Jadi nanti ketika muncul hasil yang di ISC ini, teman-teman bisa tahu nih kalau misalnya teman-teman itu apakah dia tipe yang D, yang fokus pada hasil, tegas, atau suka tantangan. Kalau yang influence itu dia suka yang komunikatif, persuasif, atau suka bersosialisasi. Kalau yang sadness dia biasanya yang stabil, sabar, kemudian orang yang mendukung, juga pendengar yang baik. Nah, di sini kita eh, apa namanya tuh isi kembali apa yang kita coba dites. Nah, ini adalah contoh lebih sederhananya lagi. Kalau yang compliance itu yang teliti, analitik, fokus, aturan, dan kualitas. Ya, beberapa udah ada yang selesai ya. Tadi untuk tesnya, nanti dilanjut isi yang di menti.com. Kalau yang belum join, nanti kunjungi menti.com, kemudian masukin kode 41460621. Oh, ini nggak ada yang mengambil keputusan cepat dan tegas nih. Dari kita yang hadir ini adalah tipe yang compliance ya, kayaknya.
Tambah nih ada 12 orang. Ayo, yang belum diisi pilihannya. Sambil teman-teman juga kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, nanti dipikir-pikir, kemudian nanti kita sesi tanya jawab lagi setelah interaktif, mempersiapkan pertanyaannya. Ini kalau tes DISN ini biasanya muncul apa wawancara kerja atau tes-tes kayak gitu, dia biasanya akan muncul tes DISC-nya, kemudian tes riasek-nya. Biasanya apa ada bidang-bidang tertentu. Jadi kalau misalnya dia sesuai dari sifat-sifat penjurusannya, biasanya apa namanya tuh jadi nilai lebih lah ketika kita melamar kerja kayak gitu. Oke, satu lagi kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya. Dalam tim saya biasanya ngapain nih? Sebagai pemimpin dan mengarahkan atau membangun suasana hangat dan menyenangkan, atau menjaga keharmonisan dan membantu, atau memastikan prosedur berjalan dengan benar. Nah, dari sini kalian muncul nih sifat-sifat dominansnya. Ketika kalian membuat tim, biasanya kalian orang yang tegas kan kalau misalnya dominance kan pada hasil, kemudian suka tantangan. Jadi kadang teman-teman tuh dia tidak murni dari sisi TSC-nya. Jadi kadang kita ada juga sifat dominansnya pada hal-hal tertentu, ada juga yang masuk ke influence, tergantung situasinya. Kenapa nih nggak ada yang membangun suasana hangat dan menyenangkan nih ketika buat tim nih? Ayo, yang jadi apa? Pelawak, juga pelawak. Biasanya yang jadi tim horenya nih, yang buat suasana hangat dan menyenangkan nih. Berarti teman tuh tipe-tipe yang pemimpin ya semua rata-rata. Tapi itu juga penting. Eh, Oke, kita lanjut lagi. Yang paling penting bagi saya adalah hasil dan pencapaian, realisasi dan pengakuan, kemudian stabilitas dan rasa aman, atau ketepatan dan standar tinggi. Wah, ini yang biasanya paling banyak tuh yang penting hasil. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan dari apa namanya tuh kepribadian, biasanya kalau untuk yang dominance tuh akan muncul untuk ketika kepemimpinan, kemudian hasilnya, nah, biasanya sifat-sifat dominance muncul. Tapi kalau misalnya kalian lebih ke stabilitas dan rasa aman atau ketepatan pada standar tinggi,
berarti kalian lebih sadness lah. Jadi apa pendengar atau pendukung yang baik atau orang yang analitis. Jadi biasanya yang ngebantu pemimpin untuk membuat keputusan kayak gitu. Oke, satu lagi. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini kalian tahu ya siapa yang paling dominan tadi yang timbul atau konvensional atau stainless atau oh ini absen 4 harusnya ini yang compliance ya. Cuma 4. Tadi yang udah ngikutin tes coba hasilnya apa? Apakah kalian lebih dominance atau konvensional atau stainless atau option atau compliance ya ini salah sorry. Kalau yang opsi keempat itu compliance ya, yang teliti, analitis, fokus, aturan, dan kualitas. Oh, yang salah, sorry, yang confluence itu yang option 4. Oh ya, kita benerin dulu deh. Kita lanjut, oke. Jadi kalau dari kalian telah mengikuti tes DISC ini, kalian tahu apa nih? Setelah tahu ya, kamu bagian dominance kah, atau influence, atau sadness, atau compliance? Yuk, kalian utarakan di sini ya. Jadi kalian suka tahu tes itu apa selanjutnya atau apa yang jadi kalian tahu tentang diri kalian sendiri. Oke. Di sini ada yang aku jadi tahu tentang siapa saja aku bisa bekerja sama dengan baik. Nah, itu memang penting ya. Jadi masing-masing tuh ada apa ya, role-nya dalam membuat sebuah tim. Nanti kalian bisa tahu nih apakah kalian orang yang mencari seseorang yang dominance atau seseorang yang influence atau sadness atau compliance. Jadi apa namanya tuh untuk tes DISC ini kalian bisa tahu apa model pribadi untuk pengelompokan. Jadi bisa tahu ya kalau misalkan perilaku orang tuh kayak gimana, biasanya tuh apakah dia sebagai orang yang pendukung atau seorang yang suka bersosialisasi atau yang suka memimpin atau yang analisis. Ternyata aku orangnya yang rapi dan sistematis. Nah, itu biasanya orang yang ini ya apa compliance ya. Lebih dalam mengenal diri juga, lebih mengetahui apa yang bisa kita kembangkan ke depannya. Nah, saya tidak tahu saya adalah orang yang menginspirasi orang lain. Hebat nih. Jadi lebih mengenal diri sendiri, ya itu pasti. Ternyata aku adalah seseorang yang cinta damai dan lumayan mengejutkan. Juga ternyata saya bisa buat orang termotivasi juga. Ya, kita kebanyakan jadi orang yang sadness ya, kalau misalnya motivator.
Tapi masing-masing tipe orang itu memang saling membutuhkan ya, baik kalian sebagai dominance atau influence, sadness atau confiance. Jadi nanti kalau misalnya kalian apa bikin tim, bikin tes dulu nih, kalian teman-teman kalian bikin tim apa ikuti tes DISC dulu baru bikin tim. Nah, biasanya kalau orang yang DISC-nya dalam satu tim terpenuhi, biasanya masing-masing udah ketahuan nih role-nya sebagai apa. Saya bisa menginspirasi atau mempengaruhi orang lain dengan ketulusan dan pendekatan atau toleran, dan bisa mengembangkan sikap hangat terhadap orang lain. Saya sangat relate dan saya rasa ini memang apa nih? Saya nggak cukup ya. Oke, saya ternyata orang yang perhatian. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, di sini kita akan lanjut ke mengetahui apakah kalian itu tipe-tipe yang realistik, investigatif, artistik, sosial, atau enterprising, bahkan konvensional. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Jadi saya lebih suka aktivitas ya, apa nih, memperbaiki mesin atau peralatan, dan menganalisis data, membuat karya seni atau desain, mengajar atau membantu orang lain, atau memimpin proyek, mengatur dokumen atau data. Teman-teman ini bisa ngisi dua ya. Ini nanti kalian bisa tahu nih apakah kalian itu sebenarnya relate dengan cita-cita kalian berdasarkan tes Riesek ini. Oke, ini udah muncul nih. Kebanyakan orang suka mengajar atau lain. Nih, kalau kemarin tuh kebanyakan cita-cita tuh yang jadi tenaga medis ya, dokter atau kayak gitu. Jadi sekarang banyak orang yang pengen ngebantu orang lain juga. Berarti masih relate lah ya. Atau yang kebanyakan juga kemarin itu yang cita-citanya jadi guru. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya udah melakukan tes ini, apakah cita-citanya berubah? Ini kayaknya tidak ada ini ya, apa namanya tuh, orang yang mau jadi pembuat mesin nih di sini atau peralatan. Biasanya di sini orang-orangnya yang mau jadi programmer ataupun jadi teknik. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, pekerjaan impian saya lebih dekat ke, oh yo, ini masih sama ya. Bidang teknis atau lapangan, sains atau penelitian, seni atau hiburan, pendidikan atau pelayanan sosial, bisnis atau kewirausahaan, administrasi atau keuangan. Ini mulai berubah lagi nih polanya. Tadi itu kan banyak ya yang milih di bidang pendidikan atau pelayanan sosial, atau tadi yang sebelumnya tuh dia mengajar atau membantu orang lain. Sekarang banyak jadi yang bisnis atau kewirausahaan. Jadi nanti ya kalau misalnya teman-teman ketika melakukan tes riset ini, kalian juga cari tahu nih bidang-bidang apa yang sesuai. Nanti bisa jadi bantuan kalian untuk apa namanya tuh mencari pekerjaan. Jadi kalau misalnya cari pekerjaan tuh nggak random gitu. Kalau ada lowongan langsung apa namanya tuh ikut tes, tapi lihat dulu bidangnya sesuai dengan kalian atau enggak. Oke, kita lanjut lagi. Saya merasa paling puas ketika apa? Mengoperasikan alat atau bekerja fisik, memecahkan masalah ilmiah atau teknis, mengekspresikan kreativitas, membimbing atau melayani orang lain, meyakinkan orang atau memimpin, atau mengorganisir informasi dengan rapih.
Oke, ini semakin berbeda lagi hasilnya. Oh, jadi ini sekarang ada yang bisa ngoperasin alat tapi bukan yang fisik ya. Meyakinkan orang lain dan memimpin. Nah, sekarang jadi beda lagi kan kalau misalkan dari hasilnya. Jadi kalau misalnya ini tuh sebenarnya apa namanya berurutan ya. Jadi kalau misalnya yang pertama itu dia orangnya yang realistik, yang kedua itu biasanya investigatif, yang ketiga ini artistik, yang keempat ini sosial, yang kelima enterprising, yang enam itu konvensional. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi misalnya kalian itu sering pilih pilihan pertama, berarti dia realistis. Kemudian yang pilihan kedua dia investigatif. Yang sering isi ketiga artistik, yang sering isi keempat sosial, yang sering isi kelima enterprise, yang sering isi keenam itu konvensional. Jadi kalau yang realistik tadi ya kayak yang dikatain Kak Malik, ini dia orang yang suka teknis, mekanik atau lapangan ya. Jadi biasanya orang yang kayak programmer atau kayak gitulah. Kemudian yang investigatif dia lebih ke peneliti, analisis atau ilmuwan. Kalau yang ketiga ini artistik ya, seni, desain, musik atau kreativitas. Yang keenam itu, yang keempat itu dia sosial, berarti orang yang suka mengajar, membantu, melayani publik. Kemudian yang kelima itu enterprising, jadi orang yang suka bisnis, manager, sales, atau entrepreneur. Yang keenam ini konvensional, jadi orang yang suka administratif, akuntansi, dan manajemen data. Nah, di sini bisa kita lihat ya, orang-orang lebih suka yang sifatnya sosial. Jadi banyak orang yang pengen jadi guru, banyak pengen orang yang jadi dokter, yang apa langsung gitu ke publik gitu efeknya. Oke. Di sini juga banyak orang yang konvensional ya. Jadi biasanya dia yang kerja di kantoran nih. Administratif, akuntansi atau manajemen data. Enterprising juga banyak. Jadi banyak orang yang pengen jadi bisnis. Oke, ini ada realistik, investigasi, dan artistik juga. Jadi tadi sebelumnya agak nggak kelihatan nih orang yang realistik. Oke, setelah itu apa yang kalian tahu tentang jenis riasek kalian? Jadi apa nih? Setelah tahu apa peminatan kalian terkait tes riasek ini? Biasanya kalian kalau misalnya udah tes riasek ini, biasanya kalau mau masuk apa kuliah nih, kalian udah tahu kan. Jadi kalau misalnya mau kuliah jurusannya kemana, kalau mau kerja ke bidang apa, itu bisa langsung disesuaikan. Oke, berarti udah relate ya sama tujuan sama cita-cita adik. Nanti mungkin akan lebih seru lagi nih ke depannya untuk pertemuan minggu ke selanjutnya. Nanti kalian lebih apa lebih tahu nih kalian mau ngapain setelah udah lulus sekolah kan. Apakah kalian mau langsung kerja atau kuliah dulu, mematangkan skill kalian, ataukah mulai berwirausaha atau sambil kuliah gitu. Jadi tahu apa yang harus aku lakukan setelah ini. Wah, mantap. Duh, jadi bingung Kak. Kenapa nih? Nanti sesi tanya jawab, tanyain ya. Saya ternyata memiliki jiwa pengajar dan pebisnis dan itu relate. Nah, kan jadi mudah kita. Jadi sebenarnya tuh program kita tuh lebih tahu untuk mengetahui diri kalian biar nggak bingung nanti ke depannya. Sesuai dengan tujuan, bakat, minat saya. Oke. Jadi sedikit bingung Kak. Kenapa? Ayo bingungnya. Ini yang bingung kalau nggak ada pertanyaan nanti dicari loh orangnya. Kan tujuannya biar nggak bingung. Saya dapat 100% arsitek benar-benar menggambarkan saya. Sesuai nggak sama cita-citanya?
Saya orang yang sudah tahu dengan jelas otak saya inginnya bidang IPA, tapi hati saya lebih ke arah IPS. Tapi sekarang saya akan fokus ke arah sosial saja. Oke. Sebenarnya untuk sekolah itu dari SD sampai SMA itu belum apa ya, belum tahu lah arah hidup kita tuh. Jadi kalau misalkan lebih bagus lagi, kita tuh emang banyak mengikuti tes terkait mengetahui diri sendiri. Jadi nanti ke depannya tuh kita nggak gampang salah jurusan atau asal ikut-ikutan, nggak FOMO gitu kalau misalnya ada sesuatu tuh. Oke, jadi tahu kalau ternyata lebih cocok di bidang yang teratur. Oke, bingung karena saya memiliki dua minat gitu, jadi kayak bimbang. Nah, kalau misalnya dua minat itu saling berelasi, sebenarnya nggak harus bingung sih. Jadi kalau misalnya dia orang tipe yang realistik atau enterprising, kalian tuh bisa apa namanya tuh menjadi pebisnis di bidang teknis misalnya. Jadi sebenarnya tuh masing-masing juga bisa memiliki dua tipe. Contohnya kayak artistik, dia juga biasanya enterprising juga. Jadi dia tahu cara entrepreneur dan mengembangi apa dengan mengembangi sisi desain atau musikal. Contohnya kalau ada juga yang bidangnya enterprising dan konvensional yang menonjol. Jadi dia juga suka bisnis, administratif, jadi pendataannya rapi kayak gitu. Nah, ini jurusan manajemen tunggu aku ya. Weh, mantap. Saya jadi tahu kalau tujuan dan minat bakat saya tidak sesuai. Kalau kalian biasanya tuh nyarinya tujuan dulu atau minatnya dulu nih. Biasanya kalau apa namanya tuh untuk saya pribadi biasanya tujuannya dulu nih. Tujuannya apa? Nanti saya ya memperdalam skillnya. Nanti juga ngikutin sih kalau misalnya ada minat bakatnya juga. Oke, ada saran nggak kalau buat saya yang suka dengan dan bisa di segala bidang, tapi nggak benar-benar jago, istilahnya jack all trade, master of none, kayak gitu. Saya masih bingung soalnya suka sama semua hal. Nah, sebenarnya tuh suka sama semua hal bagus, tapi kalau kamu carinya berdasarkan tujuan kamu, nanti bisa lebih terarah loh. Jadi, contohnya kalian banyak ikut tes tentang apa namanya tuh kepribadian lah ya kayak tadi DISC atau RAISC atau tes-tes lain. Jadi nanti sebenarnya kelihatan sih bidang kalian tuh mau kemana. Terus kalau misalnya kalian punya cita-cita, nah cita-cita itu kan bisa diterjemahin lagi nih dari sisi apa namanya tuh minat bakatnya. Kalau saya sendiri minat dulu, ya benar. Jadi sebenarnya tuh tidak ada yang salah atau benar dalam mengenal diri sendiri, tapi lebih tahu jadinya nanti. Berbagai metode itu hanya untuk membantu kalian supaya tidak bingung atau memperjelas tujuan kalian. Oke, oke lanjut. Oke, sampai di akhir acara sebentar lagi nilai pertemuan kali ini. Apakah ada yang perlu saya tambahkan atau interaktifnya kurang banyak atau pengen banyakin di ice breakingnya Kak biar apa namanya tuh lebih cair gitu suasananya di awal pertemuan.
Oke, sambil nunggu Kak Aris nih ya, teman-teman masih ada pertanyaan nggak terkait pertemuan hari ini, terkait minat bakat, terkait DISC, atau terkait TRISEC ini? Coba komen di link Zoom ya, link Zoom chat room. Oke, ini sudah ada mulai masuk pertanyaan ya dari Rama Suci. Sebentar. Pertanyaannya adalah izin bertanya Kak, kalau orang tua pengennya aku masuk bidang A, tapi minatku di bidang B, gimana cara menyikapinya? Nah, ini menarik ya. Ini jadi sebuah pertanyaan yang mungkin memang dialami oleh banyak orang juga gitu, termasuk teman-teman semua gitu kan. Dan bahkan teman-teman saya juga banyak yang mengalami hal ini gitu. Nah, kalau saya sendiri ya alhamdulillahnya orang tua tuh nggak pernah mempermasalahkan saya mau memilih jalur A, B, C dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena memang saya bisa meyakinkan juga ke orang tua bahwa apa yang saya tuju, apa yang saya pilih, apa yang saya kejar tuh sesuai dengan minat saya gitu. Saya bisa menjelaskan kepada kedua orang tua bahwa apa namanya, apa yang ingin saya lakukan tuh bakal menghasilkan lah istilahnya kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus berdiskusi nih sama orang tua gitu ya. Tapi benar-benar diskusinya tuh dalam tanda petik jangan sampai kita terkesan menggurui gitu ya, atau terkesan nada kita di atas orang tua kita gitu. Karena ketika kita diskusi dengan orang tua ada hal yang harus paling sangat-sangat dikedepankan, itu kan etika gitu ya, bagaimana teman-teman menyampaikan pendapat teman-teman ke orang tua, terus meyakinkan ke orang tua tuh benar-benar pakai etika gitu, pakai sopan santun, pakai tata krama gitu ya. Jadi misalkan benar-benar teman-teman tuh izin dulu, mah, pak, punten gitu, aku tuh mau diskusi gitu terkait perjalanan aku ke depan tuh mau milih apa gitu. Aku tuh senengnya di mana, itu kan bisa dilakukan ketika teman-teman misal di momen makan bersama di meja makan gitu ya, atau lagi pada liburan, lagi jalan-jalan bareng di mall gitu. Teman-teman ajak diskusi aja gitu sama orang tua gitu kan. Dan orang tua tuh sangat-sangat senang ketika anaknya ingin berdiskusi dengan mereka gitu. Jadi kalau misalkan teman-temannya diem-diem baik gitu ya, nggak ngajak ngobrol orang tua, justru orang tua tuh jadi resah gitu. Ini anak saya kenapa gitu. Tapi ketika teman-teman mengajak diskusi itu mereka seneng gitu ketika anaknya mengajak diskusi dengan mereka kayak gitu. Jadi solusinya adalah, atau cara menyikapinya, teman-teman coba diskusikan gitu ya, atau Rama Suci diskusikan sama mama papa pilihan Rama Suci itu kemana, terus potensinya, kesukaannya gitu kan, dan sebagainya tuh sampaikan ke orang tua. Dan orang tua tuh sebenarnya akan sangat-sangat mendukung ketika kita bisa menjelaskan gitu apa yang menjadi pilihan kita gitu ya. Dan dalam tanda petik juga sebenarnya orang tua tuh nyuruh A nyuruh B tuh ya mereka kan pengen yang terbaik untuk kita gitu kan. Cuman yang terbaik ini kan belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kan PR-nya gitu. Makanya disitulah perlunya kita berdiskusi gitu dengan orang tua kita kayak gitu. Jadi kedepankan diskusi, ngobrol-ngobrol, lebih banyak diskusi sama orang tua, minta saran dan sebagainya. Dan karena tidak dipungkiri orang tua kita semua gitu ya, sampai saat ini mereka tuh hidup lebih dulu dari kita gitu. Jadi sudah paham betul rambu-rambu apa yang harus kita jaga, kemana, apa batasan-batasan apa yang harus dijaga, arah-arahannya kemana, itu tuh orang tua tuh paham gitu. Makanya teman-teman harus banyak minta pendapat orang tua, minta saran gitu kan. Walaupun kasarnya dalam tanda petik gitu ya, pendidikan orang tua kita di bawah kita misalkan gitu ya, atau apa namanya, pemahaman ilmu pengetahuan orang tua kita dalam tanda petik di bawah kita, tapi ada hal-hal yang memang terkait dengan kebijaksanaan tuh orang tua punya, kita tuh belum punya kayak gitu. Makanya
disitulah pentingnya kita diskusi langsung sama orang tua secara baik-baik, secara asik lah gitu, ngajak ngobrol kayak sahabat lah kayak gitu. Gitu ya, Rama Suci, teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan ulang, silahkan. Siap, sama-sama ya. Nah, kemudian ini dari Dea ya, kalau misalnya kita bingung mau ngambil jurusan apa, karena minatnya saling bertabrakan, gimana itu Kak? Gitu. Eh, boleh open mic, Dea, kita diskusi untuk memperjelas pertanyaannya Dea, boleh ya? Open mic atau mau open cam juga silahkan. Maksud dari pertanyaannya seperti apa gitu? Karena Kak Malik perlu lebih jelas nih terkait maksud dari pertanyaannya Dea. Dea masih di depan device-nya, boleh di on mic atau on cam? Ada Dea-nya? Coba kita cek ya ke bawah. Oh, ada tuh Dea. Aktif kan nih Dea? Ada Kak, Oke, gimana Dea pertanyaannya boleh diperjelas ya? kan aku teh di minatnya teh kayak lebih suka apa ya, kayak lebih suka ke dunia yang berhubungan dengan makanan gitu. Nah, Hmm. tapi aku juga kan aku kebetulan jurusan biologi kimia ya. Nah, aku Mm-mm. nih juga kayak ada keinginan gitu untuk masuk jurusan kesehatan. Nah, itu yang Hmm. bikin bingungnya itu. Oh, oke oke. Nah, sebetulnya kalau kita lihat gitu ya secara kacamata elang gitu atau dalam paradigma yang lebih luas, sebetulnya apa yang dia inginkan tuh relate semua gitu. Yang pertama kan dia senang di bidang kuliner gitu ya atau masak-masakan gitu atau di bidang membuat masakan, minuman dan sebagainya. Terus dia tertarik juga di bidang biologi, kimia kayak gitu ya. Terus yang terakhir dia pengen juga untuk apa tadi yang terakhir tuh yang ketiga tuh kesehatan Masuk ya. kesehatan Nah, ya. itu semuanya tuh relate gitu. Saling melengkapi gitu. Bidang kesehatannya kan itu sangat diperlukan juga untuk misal gitu. Dia bikin makanan kan harus sehat, harus higienis gitu kan. Di situ Oh ada iya. kandungan gizinya gitu. Di situ ada kandungan nutrisinya. Itu akan sangat melengkapi apa yang menjadi minat dia tersebut gitu. Jadi dia tuh bakal mempunyai pemahaman, pengalaman yang komprehensif di situ. Secara keilmuannya dia punya, teori kesehatannya gitu ya. Secara skillnya, kreativitasnya dia punya, bikin masak-masakan jadi chef gitu ya. Secara apa namanya kemampuan itu tuh saling melengkapi lah intinya kayak gitu. Gitu deh ya terkait itu. Jadi gimana? Masih bingung nggak atau sudah mulai kegambar nih terkait itu? Oh, sudah mulai kegambar Kak. Makasih ya Kak atas Oke. responnya. Ya, makasih sama-sama Dea. Kalau ada yang mau ditanyain lagi silahkan ya, Dea, Rama Kak, Suci atau yang lainnya. Udah, cukup? Eh, Baik, itu tadi sesi dari Pak Malik dan Pak Gani pun sudah memberikan materinya sebagai narasumber ya. Nah, untuk sekarang saya ingin mengutip, ingin menyampaikan sebuah kata-kata ya, untuk penutup sebagai penutupan juga. Setiap diri kalian memiliki potensi yang luar biasa yang mungkin belum sepenuhnya disadari. Pelatihan hari ini adalah langkah awal membuka pintu menuju kesempatan yang lebih besar. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan mencoba, karena setiap kegagalan hanyalah batu loncatan menuju keberhasilan. Ingatlah masa depan ditentukan oleh keberanian kalian untuk terus berusaha dan terus belajar dan tidak pernah menyerah. Kalian adalah generasi yang akan membawa perubahan positif bagi diri sendiri, keluarga, maupun bangsa. Teruslah percaya pada kemampuan diri, asah keunikan yang ada, dan jadikanlah semangat hari ini sebagai bekal untuk melangkah lebih jauh ke depannya. Dengan keyakinan, kerja keras, serta doa, tidak ada hal yang mustahil untuk dicapai. Teruslah melangkah karena dunia sedang menunggu cahaya terbaik dari para hadirin sekalian. Sekian untuk program hari ini, dan sebelum tutup mari kita melakukan sesi foto, sesi pemotretan.
Di sini ada berapa slide? Sebentar ya, saya hitung. Ada 2. Semuanya sudah sama. Mohon open cam kamera ya semuanya untuk sesi foto, karena hanya ada satu saja, berarti 1 kali saja fotonya. Baik, silakan kita mulai. 1, 2, 3, selesai. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, thank you semuanya. Selamat berakhir pekan dan selamat istirahat. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Ya, sehat semuanya ya. Terima kasih atas yang sudah hadir hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.